Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya Dewi Ardila Stalisa NIM 2003511000009 dan rekan saya yang bernama Agdiana Vetra Elaili NIM 2003511000047 akan membahas mengenai ekosistem perairan darat. Ekosistem perairan darat meliputi danau, sungai, waduk atau bendungan. Ekosistem danau. Ekosistem danau merupakan ekosistem yang mencangkup wilayahnya berupa danau dan sekitarnya. Ekosistem sendiri merupakan interaksi timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Sedangkan danau merupakan jaruk atau sekungan yang terdapat pada permukaan bumi dan terisi oleh air. Komponen penyusun ekosistem danau dibedakan menjadi dua, yaitu komponen biotik dan komponen abiotik. Komponen biotik atau komponen hidup yang dimiliki oleh ekosistem danau ini jumlahnya banyak sekali. Di antaranya adalah ikan, udang, alga, ganggang, eceng gondok, fitoplankton, dan zooplankton, serta binatang air tawar dan tumbuhan air tawar lainnya. Yang kedua yaitu komponen abiotik. Komponen yang tidak hidup ini disebut sebagai komponen abiotik. Meskipun tidak hidup, namun keberadaannya komponen ini bisa mempengaruhi komponen-komponen yang lainnya yang terdapat di ekosistem tersebut. Beberapa komponen abiotik yang dimiliki oleh ekosistem danau ini antara lain adalah suhu dan air. Selanjutnya, ciri-ciri atau karakteristik ekosistem danau dan fungsi atau manfaat ekosistem danau akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri atau karakteristik ekosistem danau. Ciri-ciri atau karakteristik ekosistem danau dibagi menjadi 5. Yang pertama, terdapat variasi suhu yang tidak mencolok. Yang kedua, memiliki penetrasi cahaya yang kurang. Yang ketiga, dipengaruhi oleh iklim dan cuaca. Yang keempat, jenis tumbuhan didominasi oleh ganggang dan tumbuhan biji. Yang terakhir, dihuni oleh hampir semua filum hewan. Fungsi atau manfaat ekosistem danau dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, merupakan sumber plasma nutfah yang berpotensi sebagai penyumbang berbagai bahan genetik. Yang kedua, merupakan tempat berlangsungnya siklus hidup jenis flora maupun fauna yang bersifat penting. Yang ketiga, merupakan sumber air bersih yang serbaguna yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat yang berada di lingkungan sekitarnya. Yang keempat, danau juga sangat berfungsi sebagai tempat menampung air bersih, baik itu air hujan, aliran permukaan, sungai-sungai maupun air bawah tanah. Yang kelima, memelihara iklim mikro. Salah satu organisme yang hidup di danau yaitu udang fanami. Klasifikasi pada udang fanami yaitu Kingdom Animalia, kelas Malacostraca, ordo Decapoda, familia Panaidae, genus Letopenaus, spesies Letopenaus fanami boni. Habitat pada udang fanami itu berbeda-beda, tergantung dari jenisnya dan tergantung dari tingkatan-tingkatan dalam daur hidupnya. Umumnya, udang fanami ini bersifat bentis dan hidup di permukaan air. Hidup udang fanami ini yang paling disukai yaitu di daerah yang dasar perairannya berlumpur. Dan udang fanami ini juga merupakan organisme laut yang menghabiskan siklus hidupnya di muara air payau. Perkembangan siklus hidupnya udang fanami ini dimulai dari pembuahan telur yang berkembang menjadi naupli, maisi, poslarva, juvenil, dan menjadi udang dewasa.
di mana udang dewasa akan memijah secara seksual di permukaan air yang dalam. Kemudian udang dewasa masuk ke stadia larva, dari stadia naupli sampai ke stadia juvenil, sehingga udang tersebut berpindah ke perairan yang lebih dangkal di mana terdapat banyak vegetasi yang dapat berfungsi sebagai tempat pemeliharaan. Adapun sifat yang dimiliki udang fanami yaitu dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama nokturnal. Secara alami udang merupakan hewan nokturnal, di mana udang yang aktif pada malam hari untuk mencari makan, sedangkan pada siang hari sebagian dari mereka bersembunyi di dalam substrat atau lumpur. Yang kedua, kanibalisme. Udang fanami suka menyerang sesamanya, di mana udang sehat akan memangsa udang yang lemah, terutama pada saat udang sakit. Sifat ini akan muncul terutama bila udang tersebut dalam keadaan kekurangan pakan. Yang ketiga, omnivora. Udang fanami termasuk jenis hewan pemakan segalanya, baik dari jenis tumbuhan maupun hewan. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.